Mengerti? Agak seret nggak apa-apa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati kami. Saat ini kami hendak mempelajari firman karena kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Allah bekerja dan Allah ingin senantiasa memberikan yang baik bagi kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang Kau beri. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman. Kami percaya segala sesuatu Engkau jadikan, Engkau izinkan supaya segala kehendak Bapa yang baik bisa digenapi lewat hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami hendak memulai pelajaran ini. Biar Engkau yang dimuliakan, Engkau yang mencurahkan kasih karunia-Mu kepada kami semua yang mendengarkan firman, baik secara onsite maupun online. Kami percaya berkat Tuhan tidak jauh, tetapi akan terwujud di dalam kehidupan kami yang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu supaya bisa berbicara sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Hari ini kita akan berbicara mengenai intisari firman atau misbah. Di dalam kesimpulannya kita akan lihat bersama-sama mengenai Yesus dan misbah. Yesus dan apa? Misbah. Yesus dan misbah ini memiliki hubungan yang sangat erat. Sangat-sangat erat. Kalau kita dengar misbah sepertinya agak asing ya. Agak asing. Tetapi mengenai misbah ini Yesus bawa terus bahkan kepada kita yang hidup di hari akhir. Nah, apa misbah ini? Apa hubungannya dengan Yesus? Kita mempelajarinya dari sudut pandang sejarah penebusan dengan alat bantu buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, seri yang ke-7. Baik, kita lihat bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita lihat. Ibu-ibu yang di online bisa lihat ayatnya? Bisa ya? Oke, kita akan lihat bersama-sama Mazmur 119. Kita akan lihat ayatnya yang ke 164. 164. Oke. Jika bisa baca, bisa kelihatan. Kita baca sama-sama. 2, 3. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Jadi ini merupakan kesaksian pemazmur. Bagaimana dia mendambakan firman Tuhan, hukum Tuhan. Kita kembali. Kita sedang mempelajari 10 kata Ibrani untuk menggambarkan intisari dari firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita bilang begini, siapakah Yesus itu? Yang muncul dalam pikiran kita siapa? Kalau ada yang tanya, siapa Yesus itu? Kita akan jawab apa? Siapa Yesus? Tuhan. Kemudian Allah. Apa lagi? Allah. Raja. Apa lagi? Juru selamat. Betul. Terang. Ya, El Shaddai. Siapa lagi? Penebus dosa. Oke, apa lagi? Penyembuh. Manuel. Kalau saya bilang dia itu pemarah, setuju nggak? Yesus marah terhadap apa? Dosa. Nah, makanya banyak orang di luar sana mereka berdebat mengenai Yesus Kristus. Mana mungkin Tuhan datang sebagai manusia? Mana mungkin Allah yang begitu besar bisa dibatasi sebagai seorang manusia? Maka kita harus mengenal Yesus sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan apa? Alkitab. Nah, sama seperti sebuah gunung. Di Kota Malang ada banyak gunung. Ya, dikelilingi banyak gunung. Salah satu gunung yang favorit adalah Gunung Bromo. Nah, untuk naik ke Gunung Bromo, ada yang bilang
bisa dari mana saja. Pasuruan, Dari Pasuruan bisa, Longgo Jajar. dari Probolinggo bisa, ya. Yang secara online mungkin bingung Probolinggo Pasuruan itu di mana? Sama, saya juga masih bingung, gitu ya. Tetapi untuk naik ke atas puncak Gunung Bromo ada beberapa jalan, betul ya? Tetapi apakah jalan-jalan itu salah? Tidak salah, gitu ya. Sama seperti tadi, untuk mengenali Yesus dari banyak bagian dalam Alkitab ada orang yang melihatnya dari sudut pandang perjanjian baru saja, iya kan? Oh, Yesus itu baik, Yesus itu penuh kasih. Tetapi Yesus juga dia menggenapi perjanjian lama. Menggenapi apa? Perjanjian lama. Artinya tentang Yesus sudah ada di perjanjian lama. Bagaimana dengan firman? Apakah firman Tuhan itu? Kalau kita dengar firman, pada mulanya firman. Firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah siapa? Yesus Kristus. Tetapi kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima, dikatakan juga bahwa firman itu menciptakan. Berarti kita terpikir yang mana? Firman yang mana? Di kitab Kejadian. Betul ya? Allah berfirman, maka itu jadi. Maka kita akan berpikir, jadi firman Tuhan itu intinya apa? Seperti apa firman itu? Katanya firman itu hidup, betul kan? Maksudnya hidup itu apa? Pertanyaannya, kita hari ini hidup gak? Bagaimana? Apa bukti? Apa karakter yang menjadi bukti bahwa kita hidup? Bernapas, bergerak, bisa makan, minum, beraktivitas. Berarti firman hidup artinya apa? Artinya firman itu bekerja. Firman itu aktif. Bahkan ada yang mengekspresikan firman itu seperti energi katanya. Ya, ada yang berpikir seperti itu. Maka firman Tuhan ini begitu dalam, begitu luas dan berkarakter, berkepribadian. Kalau misalnya seseorang disuruh A, B, B, C, C, itu orang nggak punya apa? Tulang, betul kan? Tetapi Allah, dia ada pribadi, dia ada karakter. Jika Allah demikian rupa, maka firman Tuhan pun sama. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dari begitu banyak bagian di dalam Alkitab, ada satu pasal yang menggambarkan begitu luar biasanya firman Tuhan. Dan penulis pasal ini menggambarkan firman Tuhan itu dalam 10 kata Ibrani. Nah, Pendeta Abraham Pat merangkumkan dan menjelaskan tentang hal itu. Itu adalah Mazmur 119. Mazmur 119 ini ada makna yang khusus. Lewat membacanya, kita setiap ayat kita bisa baca dan kita bisa menemukan, wah, firman Tuhan itu apa? Firman itu bekerjanya seperti apa? Ya, itulah Mazmur 119. Ada hakikat, ada intisari yang disampaikan kepada kita. Jadi 176 ayat paling panjang, tetapi temanya sama, apa? Firman Allah. Firman Allah. Ada 22 bait. Setiap bait ada 8 baris. Semuanya dimulai dari alfabet Ibrani berurutan. Jadi ada 22 alfabet. Kalau kita A sampai Z. Kalau orang Ibrani dari Alef sampai kepada Tav. Ya, Alef sampai Tav. Jadi dimulai dari Alef. Alef 8 baris dimulai dari Alef. Bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ya, saya berikan ininya ya. Seperti ini. Jika bisa lihat, nah, kita bisa lihat seperti ini. Lihat, ini ayat yang pertama, ya. Dimulai dari Alef, ya.
Ini huruf alef. Yang ini, ya. Mulai dari alef 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 8. Setelah itu disambung dengan bet. Ya, ini bet. Ini alef bet. Nanti terus menerus gimel sampai ke ta. Masing-masing 8 baris, gitu ya. Sangat unik. Makanya ada orang yang berkata begini, tradisi orang Yahudi bilang begini, oh yang tulis Mazmur 119 meskipun tidak ditulis siapa yang nulis, tetapi itu ada Daud. Jadi mereka mengenal Daud. Gara-gara apa? Daud sangat cinta firman. Kita cinta Daud kan? Nah, Daud itu sangat cinta firman. Kalau bukan Daud, cuma ada satu orang lagi. Itu adalah Musa. Jadi banyak ahli teologi menebak dua orang ini. Nah, seperti itu, sangat unik. Ya, sangat-sangat unik. Jadi setiap ayat di dalam Mazmur 119 itu menggambarkan bagaimana pengalaman pribadi dari pemazmur dengan firman. Hari ini kiranya kita lewat mempelajari 10 kata ini, 10 kata Ibrani, kita perlu bercermin dan memikirkan, merenungkan, apakah saya ada pengalaman seperti itu? Ya, ada pengalaman seperti itu. Baik. Nah, 10 kata itu apa saja? Yang pertama apa? Torah. Kemudian edut, mispat, hok, dabar, pikut, miswa, derek, imra, emen. Nah, mungkin dulu saya pernah mengajar mengenal ini, cuma langsung dirangkum, ya, tidak mendetail. Ya, ibu-ibu yang online juga mungkin agak familiar dengan kata-kata ini. Nah, coba kita lihat ya, hari ini tentang mispat dan Yesus. Apa hubungan mereka? Dan apa pengaruhnya bagi kita? Apa yang perlu menjadi pengalaman iman kita? Baik, kita lihat tentang mispat. Arti mispat apa? Hukum, keputusan. Ketika mispat ini menjadi milik Allah, mispat Allah, mispat dari Yahweh, artinya ini menjadi hukum Tuhan, keputusan Tuhan, keputusan Tuhan. Coba kita lihat bersama-sama di Mazmur 119. Ini dicatat 23 kali. Berapa kali? 23 kali. Artinya apa? Artinya pemazmur ketika dia menjelaskan tentang mispat, tentang hukum Tuhan, itu dia ada banyak pengalaman. Betul ya? Misalnya, kalau ada orang bertemu cuma satu kali, bertemu ngobrol satu kali, dibandingkan dengan ketemu 23 kali, lebih kenal mana? Satu kali atau 23 kali? 23 kali. Makanya kita dengan firman pun sama. Jika kita sering bertemu dengan firman, maka kita akan lebih kenal firman. Kalau kita cuma ketemu setiap hari Minggu, berarti kita hanya ketemu berapa kali? 52 kali dalam satu tahun. Makanya ada Rabu doa, ya, supaya kita bisa datang. Ya, ada hari Kamis kita bisa belajar bersama-sama. Setiap hari diberikan bagi kita supaya kita pun bisa merenungkan firman, merenungkan Alkitab itu, ya. Jadi mengenai mispat, akar katanya adalah syapat. Syapat. Arti dari syapat adalah mengadili atau memerintah. Kalau mengadili berarti kita akan ingat apa? Pengadilan. Di dalam pengadilan ada keputusan. Maka syapat ini berkembang menjadi mispat, yang artinya pengadilan, keputusan atau hukuman. Ini kata kerjanya, ya, kata kerja. Makanya kalau kita lihat itu sebagai kata benda, itu artinya hukum, hukum, adil, atau itu sifat. Kemudian keputusan. Nah, di dalam
5 kitab Musa, Taurat Tuhan, hukum, peraturan, ketetapan, ini sering disebut sebagai mishpat. Kan ada Tuhan telah menetapkan firman-Nya, telah menetapkan peraturannya seperti apa, hubungannya kita dengan Tuhan, hubungan sesama manusia di atas dasar kasih. Jadi bilang, apakah kamu mengasihi sesamamu? Amin. Tapi kalau sudah lihat, ingin memilikinya, berarti apa? Sudah berdosa. Nah, berarti itu melanggar hukum Tuhan. Sudah melanggar mishpat. Bagaimana kalau kita menjaga? Oh, kalau kita menjaga artinya apa? Lagi membangun rumah, pengen bangun 2 tingkat. Di bagian atas kita pikirkan, oh ini perlu ada pagarnya. Ada apa namanya itu? Supaya nggak jatuh. Kita sebutnya apa? Balkon. Balkon itu ada pagarnya kan? Pagarnya. Yang sepinggang, ya, yang sepinggang. Kita akan buat itu gara-gara apa? Bukan gara-gara kelihatan cantik dan bagus, tetapi supaya apa? Aman ya. Supaya orang nggak jatuh. Aman. Ketika kita bikin itu, mandor bikin aja kan? Tetapi Tuhan melihatnya karena kita mengasihi sesama. Hebat ya? Jadi bikin balkon, ada pagarnya, itu bentuk apa? Mengasihi. Orang yang tidak mengasihi, nggak bikin pagarnya. Artinya apa? Dia biarkan ada orang jatuh dan mati. Nggak peduli. Seperti itu. Artinya apa? Kita menjaga mishpat. Ya, mishpat. Nanti ayat-ayatnya bisa dibaca. Ulangan 3 ayat 10, ayat 21 juga hal yang sama. Jadi ketika pemazmur melihat firman, melihat mishpat, hukum Allah itu, keputusan Allah, dia melihat bahwa apa? Hukum Allah itu adil. Sering muncul kalau kita baca di Mazmur 119, nanti PR ya, 1 minggu ini, ibu-ibu, bapak-bapak, baca Mazmur 119. Nanti kita sama-sama baca ya. Baca. Banyak ditemukan bahwa apa? Mishpat Tuhan itu adil. Adilnya sejak kapan? Sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Makanya rumput, bunga rumput, semuanya itu akan layu. Tetapi apa yang tetap selama-lamanya? Firman Allah. Yesus tetap sama. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Sama seperti itu, mishpat Allah itu adil. Sejak kapan? Sejak dahulu kala. Sampai kapan? Selama-lamanya. Makanya kita layak percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Kadang-kadang ketika semalam di gereja GPBC di Jakarta itu bicara tentang ada VOD, Pendeta Abraham Pak sampaikan firman, dan di dalam firman Tuhan ini mengajarkan bahwa fokus kita, mata kita harus tertuju pada Yesus. Kemudian dijelaskan tentang Yesus. Saat saya mendengarkan itu, saya merenungkan lagi, kenapa perlu mendengar tentang Yesus? Kenapa perlu mengenal Yesus? Bukankah kita sudah percaya? Iya kan? Kan sudah percaya Yesus. Buat apa dengar lagi? Supaya kita diyakinkan. Amin. Supaya kita diyakinkan. Karena manusia itu gampang lupa. Gampang lupa. Makanya ketika mendengar itu, oh iya. Rasul Paulus memberikan kesaksian apa? Aku tidak akan memperhatikan apapun kecuali salib Yesus. Jadi dia hanya menunjukkan perhatian dia, fokus dia kepada apa? Yesus. Salib Yesus saja. Kenapa? Karena ketika ada salib Yesus, maka dia bisa rendah hati. Ketika ada salib Yesus, maka dia bisa mengasihi. Ketika ada salib Yesus, maka dia akan apa? Akan ikut Yesus. Ketika dia ingat salib Yesus, maka tujuannya jelas. Tujuannya, hidupnya hanya untuk siapa? Yesus saja. Hari ini bukankah sama? Sama. Bagi kita pun, tujuan hidup kita kiranya bukan kesuksesan dunia, tetapi apa? Yesus tujuan kita. Amin. Amin. Jadi
Hukum Allah itu jujur, adil. Makanya Mazmur berkata, jika kita bersandar ikut Mispa, kita tidak akan gagal. Haleluya. Kenapa? Saudara, ketika kita kasih nasihat kepada anak kita dan mereka berjalan, apakah kita akan biarkan? Oh, ya, karena kamu taat jatuh, ya sudah, biarin aja. Ayo biarin lagi, terserah kamu. Apakah begitu? Tidak kan? Orang tua bertanggung jawab kepada anak. Makanya Yesus bilang apa? Ada seorang bapak yang memberikan ular ketika anaknya minta apa? Roti. Jika kamu yang jahat tahu apa yang baik untuk anakmu, terlebih Allah Bapa. Allah Bapa kan bertanggung jawab. Jadi ketika iman satu orang di dalam keluarga itu lurus di hadapan Allah, pada akhirnya apa? Allah akan bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Amin. Amin. Itulah iman kita. Itulah iman kita. Allah memberikan wahyunya, firman-Nya kepada siapa? Kepada Nuh atau kepada anggota keluarganya? Semua. Kepada Nuh saja. Hanya kepada Nuh. Itu sebabnya lewat Nuh, lewat ketaatan dia, Allah bekerja sehingga satu keluarga bisa diselamatkan. Ini menjadi pengharapan untuk kita. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan, anggota keluarga saya itu hidupnya seperti apa, saya juga nggak tahu. Ya, mari kita hidup seperti Ayub, senantiasa berdoa setiap hari, setiap pagi. Dia doakan untuk anak-anaknya. Dia memberikan korban persembahan untuk anak-anaknya. Karena dia berpikir, Tuhan, mungkin mereka itu bertindak, berbicara tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong ampuni mereka. Kita pun harus begitu. Amin. Amin. Ya. Jika kita bersandar, ikut Mispa, ikut hukum Tuhan, tidak gagal, tapi akan menghasilkan buah. Buah kebenaran, buah yang baik. Sekarang, kalau kita lihat di rumah kita, ada pohon mangga, terus ada mangga yang busuk, ada mangga yang, waduh enak, lihat aja udah tertarik. Kita mau ambil yang mana? Yang baik, betul kan? Kalau misalnya semuanya baik, tetangga pun lihat, ingin kan? Ingin. Makanya ada buah-buah roh, buah-buah yang baik. Tidak ada yang tidak baik ya di antara buah-buah itu. Maka kiranya kita berbuah roh. Amin. Amin. Ya. Jadi orang yang percaya, mari kita taat. Mari kita melihat keputusan Allah itu seperti apa. Mari kita ikut. Kita ikut apa adanya. Pada akhirnya kita akan sampai kepada air yang tenang. Mazmur Daud, dia katakan apa? Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang indah. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi ada proses membimbing kan, menuntun. Bagaimana? Apakah Tuhan datang terus, Daud, ayo mari. Apa seperti itu? Apa yang hadir? Apa yang membimbing Daud? Itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Luar biasa. Ya. Makanya hari ini kita perlu memiliki hati seperti hatinya Daud. Daud selalu melihat keputusan Allah itu benar, keputusan Allah itu tepat, mispat Allah itu tepat. Makanya Daud, kenapa dia itu adalah orang yang berkenan? Kenapa? Penulis kitab Kisah Para Rasul bilang apa? Aku telah menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Bahasa asli Yunaninya, seorang yang selalu mengejar hatiku. Ibu-ibu pernah dikejar hatinya? Ya, gimana rasanya? Iya kan? Dikejar-kejar. Enak kan? Oh, ada yang mengagumi, gitu ya. Ada yang favoritkan, ya. Menjadi favorit. Dikejar. Akhirnya didapat. Sama seperti itu, Tuhan rasanya senang. Dia melihat Daud.
Daud selalu tanya, Tuhan, apakah saya harus maju? Dia tanya. Tuhan bilang apa? Maju. Apakah Tuhan akan berikan kemenangan? Akan diberikan. Amin. Dia maju. Tuhan, apakah saya harus maju ke sana? Apakah harus saya tempuh keputusan ini? Apakah ini itu? Tuhan selalu membimbing dia. Kenapa Daud lakukan itu? Kenapa Daud selalu berdoa, selalu bertanya kepada Tuhan? Karena dia yakin keputusan Tuhan itu apa? Benar dan tepat. Hari ini benar-benar kita harus tidak mengandalkan pikiran kita. Karena pikiran kita dan pikiran Allah jauhnya sejauh apa katanya? Langit dan bumi jauhnya. Ada yang pernah ukur? Susah diukur. Ya, nanti kalau kita baca dan belajar seri ketiga buku sejarah perubusan, Pendeta Abraham menggambarkan seperti apa kasih Allah. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, begitu besar. Nah, besar di sini besar seperti apa sih? Digambarkan semuanya. Luar biasa. Jadi kita lihat hukum Tuhan itu pun berbicara mengenai teguran Tuhan. Maka kita perlu menerima teguran Tuhan itu dengan rendah. Kita perlu menatinya. Pada akhirnya kita akan mengalami kasih Allah. Mengalami apa? Kasih Allah. Ya. Firman akan menjadi terang. Betul ya? Kita bilang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu ada di Mazmur 119. Jadi firman, hukum Tuhan itu menjadi terang bagi hidup kita. Banyak orang yang nyanyi sambil menggambarkan Tuhan itu seolah-olah muncul, Yesus muncul, dan apa? Kasih kayak center gitu. Tetapi ketika buka mata, nggak nyanyi lagi, lupa. Maka kita harus ingat apa yang akan bantu kita ingat. Firman-Nya. Firman-Nya. Hanya firman. Ya. Kita baca Amsal 25 ayat 12 sama-sama. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amin. Amin. Luar biasa. Ya. Masih ingat Raja Yosia? Raja Yosia, raja yang paling baik. Dari antara semua keturunan Daud, hanya ada 3 raja diakui sangat baik. Siapa aja? Yosafat, kemudian Hizkia, dan Yosia. Tetapi dari antara ketiga raja ini, hanya Yosia yang dapat 2 jempol. Hanya Yosia. Tetapi tahu bagaimana dia mati? Dia mengabaikan teguran. Mengabaikan apa? Teguran. Jika Yosia yang luar biasa baik itu mati gara-gara mengabaikan teguran, bukankah kita juga harus berjaga-jaga? Jadi Pendeta Abraham dalam buku yang keempat membahas tentang Yosia. Diberikan nasihat di bagian terakhir bagaimana meskipun nasihat itu datang dari seorang anak yang kecil, yang remeh, kita harus memperhatikannya. Yosia, siapa yang menegur dia? Yang tegur adalah Raja Firaun. Firaun lagi maju, mau perang, lewat di tanah Yehuda. Yosia bilang apa? Gak boleh lewat. Firaun bilang apa? Yosia, saya tidak ada perkara dengan kamu. Allah mengutus aku maju perang. Yosia pikir apa? Mana mungkin Tuhan bicara kepada raja asing. Allah hanya berbicara dengan siapa? Umatnya. Akhirnya apa? Mati. Yosia apakah dia percaya? Dia percaya tidak percaya. Percaya tidak percaya. Dia menyamar. Artinya apa? Di dalam perang dia menyamar. Artinya dia berpikir mungkin saja itu dari Tuhan. Iya kan? Atau mungkin juga enggak. Jadi apa? Menyamar saja. Seperti itu. Akhirnya dia mati dalam perang. Makanya hari ini
benar-benar kita harus menaruh teguran itu seperti apa? Cincin emas dan hiasan. Ya, hiasan. Mazmur. Ya, semalam di Rabu Doa kita membahas Mazmur di 119 ayat 164 dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Hukum-hukum yang adil. Makanya dia memuji Tuhan sepanjang hari karena dia mengalami firman-Nya, dia mengalami pekerjaan dari firman, dia merasakan belas kasih dan kasih Bapa. Hari ini, apakah kita masih ingat kita telah mengalami kasih yang seperti apa? Lihat, ketika membahas di buku yang ke-7 tentang menghormati orang tua, Pendeta Abraham membahas, dia bilang begini, orang tua merupakan kasih karunia yang diberikan pertama-tama bagi umat manusia. Kenapa? Ya, terlepas orang tua itu seperti apa, orang tua macam-macam kan? Terlepas orang tua itu seperti apa, tetapi karena ada orang tua, maka kita bisa lahir. Betul ya? Tanpa orang tua, apa kita akan ada? Tak akan ada kita. Betul ya? Itu sebabnya kasih karunia yang pertama-tama seorang manusia yang terima, seorang manusia terima, itu adalah kasih karunia apa? Orang. Ya. Makanya bahkan anak-anak yatim piatu pun bisa bersyukur apa? Betul ya? Bisa bersyukur apa? Bisa bersyukur karena apa? Karena ada orang tua yang kita lahirkan. Itu. Lebih lagi apa? Harus mengingat Allah Bapa, dialah orang tua yang sejati bagi umat manusia. Ya kan? Jadi merasakan. Kadang-kadang kita lupa syukur, maka yang kita perlu lakukan apa? Ambil kertas, atau sekarang kertas, kadang-kadang kertas ada, pulpen nggak ada. Tapi handphone biasanya punya. Coba ketik satu-satu. Bersyukur gara-gara masih bisa melihat. 2, melihatnya karena ada 2 matanya. Melihat satu mata boleh aja kan? Tapi masih lengkap, puji Tuhan kan? Melihat karena masih bisa kabur, belum pakai kacamata. Bayangkan cuma lewat mata aja, bersyukurnya bisa banyak hal kan? Bisa banyak hal. Bayangkan kalau misalnya tangan kaki kita luka, bisa beraktivitas, mau kumpul belajar aja nggak bisa. Jadi bisa bersyukur. Banyak hal. Makanya kalau kita lihat berkat Allah itu tidak akan jauh selama kita ngapain, selama kita ikut peraturan Allah dan menjaga peraturan Allah, ikut misbah. Saudara, di dalam negara sekalipun bangsa Indonesia ini coba langgar peraturan, langgar hukum Indonesia, apa yang akan terjadi? Bisa penjara, iya kan? Bisa penjara. Jika Tuhan terapkan hal itu, pokoknya yang nggak datang hari Minggu masuk penjara semua. Apa yang akan terjadi? Penuh aja. Gereja akan penuh. Gereja akan penuh, iya kan? Ketika ibadah, aturannya, ketika nyanyi, semua harus nyanyi. Yang mulutnya nggak buka mulut, masuk penjara. Langsung nyanyi semuanya, iya kan? Bayangkan, komunis, itu jahat kan? Komunis itu, dia akan bilang apa? Kepada anak-anak, mereka akan bilang begini, jika kamu laporkan orang tua kamu, maka itu adalah hal yang benar. Jika orang tua kamu lihat dia berdoa, kamu bunuh orang tua kamu, maka kamu dapat hadiah. Bayangkan, seperti itu komunis. Bayangkan kalau kita tinggal di negara komunis,
apakah bisa berdoa? Bisa ibadah. Saudara, di akhir zaman akan datang waktu kita tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa nyanyi, tidak bisa berkumpul, mau saling doain pun nggak bisa, saling berkunjung pun nggak bisa. Itu akan terjadi. Ya. Makanya ketika waktu kelimpahan ini, mari kita tabung firman. Amin. Amin. Tabung. Itulah yang akan menjadi modal kita untuk bertahan. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menempatkan kita sebagai sosok yang hidup. Ya, sosok hidup. Kita baca Imamat 18:4-5. Sama-sama. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya. Akulah Tuhan Allah. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Makanya firman Tuhan di Perjanjian Baru bilang apa? Orang benar hidup karena apa? Iman. Orang benar akan hidup karena iman. Tetapi Perjanjian Lama bilang apa? Orang akan hidup karena apa? Melakukan misbah dari Tuhan. Haleluya. Makanya iman itu tidak terlepas dengan melakukan perbuatan. Ya. Waktu saya pergi konsultasi kepada dokter bilang begini. Ini dokter gizi. Dokternya bilang begini, Pak, Bapak ngerokok? Enggak. Oke. Bapak olahraga? Enggak. Terus saya dibilang, Pak, manusia itu diciptakan untuk bergerak. Manusia memang seperti itu. 2 kaki diberikan buat apa? Jalan. Saya jawab, buat jalan. Tangan diciptakan buat apa? Ya supaya bisa melakukan pekerjaan. Ya. Jadi Alkitab pun berbicara bahwa jagalah tubuhmu karena tubuhmu adalah baik suci. Saya seorang pendeta di hadapan dokter berapa? Amin. Karena dokter bilang apa? Benar. Betul kan? Betul. Jadi kita harus bergerak. Harus bergerak. Lebih lanjut lagi, kita harus bergerak melakukan atau seturut sesuai dengan peraturan Tuhan. Amin. Amin. Tidak harus olahraga. Ya. Tips dari dokter katanya apa? Kalau kita bergerak, nanti jadi jantung itu memompa seluruh peredaran darah. Bagaimana darahnya akan balik lagi? Lewat otot-ototnya. Nah, itu seperti ada pompa. Jadi jantung pompa ke seluruh tubuh, ototnya kembalikan sehingga berputar. Jadi nanti mungkin setelah ini kita senam sama-sama ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru bagaimana Yesus menggenapi hal ini. Apa arti sejarah tebusannya? Di dalam Septuaginta. Septuaginta itu apa? Septuaginta itu kitab Perjanjian Lama diterjemahkan, yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nah, itulah Septuaginta. Nama lainnya LXX, artinya 70. Jadi ada 70 orang yang terjemahkan. Nah, Mishpat, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya digunakan krima. Krima artinya perselisihan, keputusan, pengadilan atau penghakiman. Penghakiman. Bagaimana ini dikenapi oleh Yesus? Yang pertama, keputusan Yesus adalah yang benar. Keputusan Yesus, firman Yesus, keputusan Yesus itulah yang benar. Yohanes 8 ayat 16 kita baca 2, 3. Putus. Dan 8 ayat 16, dan Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus penghakimannya itu apa?
benar. Benar. Ya. Yesus menghakimi itu bukan karena dia pilih kasih. Bukan. Makanya selalu dikatakan apa? Satu firman untuk semua. Betul ya? Ketika orang Israel mereka hendak masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan bilang begini, ada kutuk, ada berkat dan kutuk. Salah satu isi kutuknya apa? Jika engkau berdosa, menyembah berhala, melanggar peraturan-peraturan Allah, maka tanah itu akan menjadi najis dan tanah Kanaan itu akan memuntahkan engkau. Seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di kemudian hari, kalau kita lihat orang Israel, mereka menajiskan tanah itu lewat penyembahan berhala dan pelanggaran-pelanggaran terhadap mispat Allah. Akhirnya tanah itu memuntahkan umat Tuhan. Hal ini sama dengan yang Tuhan lakukan kepada 7 bangsa Kanaan. 7 bangsa Kanaan itu mereka menajiskan tanah itu dan Allah memuntahkan mereka. Peraturannya sama, gitu ya. Peraturannya sama. Makanya kita pun di hadapan Tuhan kita harus melakukan apa yang benar. Dan kebenaran kita bisa temukan dalam firman. Yang kedua, Yesus bukan hanya penghakiman yang benar, tetapi Yesus memiliki kuasa untuk menghakimi. Yohanes 9 ayat 38 kita baca. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Bayangkan, Yesus bilang apa? Aku datang untuk apa? Menghakimi. Menghakimi. Supaya yang tidak melihat bisa melihat. Supaya yang melihat jadi buta. Loh, kok begitu? Kenapa begitu? Jadi melihat kebenaran. Yesus bilang apa? Di zaman itu orang-orang Yahudi banyak yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ingin mengenal Tuhan, tetapi tidak bisa melihat dengan jelas siapa Tuhan itu. Gara-gara apa? Gara-gara pemimpin-pemimpin agama yang harusnya mengajar dengan tepat firman Tuhan kepada jemaat. Pemimpin-pemimpin ini tidak ajarkan. Oh, pengajaran ini milik saya. Pokoknya kalau belajar, sedikit-sedikit diberikan. Irit. Ya. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Umat Tuhan mereka dalam keadaan buta. Mau jalan tetapi susah. Ini benar atau enggak ya? Seperti itu. Tuhan bilang apa? Aku akan datang menghakimi supaya ketika keputusanku kuberikan, firmanku kuberikan, yang buta bisa apa? Lihat. Yang tidak mengenal Tuhan, tidak jelas tentang firman Tuhan akan menjadi jelas. Tetapi ketika untuk mereka yang melihat akan jadi apa? Buta. Siapa yang bisa melihat? Para pemimpin agama mereka pikir apa? Kami tahu. Tuhan itu siapa? Oh, dekat sekali kita. Ya. Tuhan itu luar dalam saya tahu. Ya. Saya tahu. Ya, dia tahu saya tahu dia. Sangat terlalu percaya dia. Tetapi apa? Tuhan bilang, Tuhan akan datang dan membuat mereka apa? Buta. Supaya firman yang mereka sepertinya tahu makin tidak jelas bagi mereka. Akhirnya mereka makin tersesat. Itu yang akan Yesus lakukan. Ketika saya kuliah di Jakarta dulu, salah satu STT, kita lagi belajar. Tiba-tiba seorang, karena ambil S2, jadi pendeta-pendeta semua yang ikut, kecuali saya. Saya yang staf gereja. Macam-macam, dari berbagai macam gereja. Salah seorang pendeta yang cukup banyak pengikutnya. Dia juga salah satu kelas. Dia bilang begini, Pak, firman yang kita tahu itu kan seperti peluru. Jadi kalau kita tembak terlalu banyak, nanti habis pelurunya. Jadi ya kita kan sebagai gembala nggak boleh habis itu.
Jadi kita ya door satu kali ya sudah, tunggu lagi, terima lagi, tunggu lagi. Jadi harus irit. Di saat itu saya dan beberapa teman berapa kita keluar dari STB. Ya, kita keluar. Kenapa? Ada hal seperti itu. Ya. Apa yang kita terima, sampaikan, ajarkan. Apakah ada orang tua yang menahan kebaikan untuk anak-anaknya? Tidak ada. Sama seperti itu. Makanya pendeta Abraham Pak, founder GPPSI bilang apa? Kamu terima bayar? Enggak. Bagikan. Kamu bayar? Enggak. Bagikan. Bagikan. Dan bagikan. Ajarkan. Itu sebabnya jika kita ada kelimpahan iman kita, firman, kasih karunia dalam kita, mari kita berbagi supaya orang-orang pun bisa apa? Yang tidak melihat bisa melihat. Ya. Jadi kalau kita perhatikan pada akhirnya Mispat itu membimbing orang-orang untuk memandang kepada Yesus. Dialah hakim yang benar. Siapa yang akan datang untuk menghakimi dunia? Yesus akan datang. Yesus akan datang. Kita semua, seluruh umat manusia harus berdiri di hadapan kata penghakiman, pengadilan Kristus, dan kita akan dihakimi. Hari ini kiranya kita semua bisa hidup dengan apa? Mispat di dalam kita. Amin. Amin. Ya. Ayat yang terakhir kita baca, Yohanes 12 ayat 48. Sama-sama. Barang Siapa menolak aku dan tidak mendengar perkataan itu, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah dia akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Amin. Kiranya setiap kali kita menerima firman, mari kita menerimanya. Ya, kita terima. Tuhan, kenapa Tuhan bicara seperti ini? Apa yang dimaksud? Mampukan aku, Roh Kudus kiranya bekerja supaya firman bisa dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Bisa dipahami? Maaf, suara saya bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Baik, baik. Ya. Silakan. Jika ada yang mau bertanya. Ibu-ibu yang di Zoom juga silakan. Ya. Saya mau bertanya. Oke, Pak Bambang. Kita dengar dulu yang non saya. Yang penjelasan saja tentang tadi misbah itu adalah doa. Kemudian misbah itu adalah adil dan jujur. Apa kalau saya menambahkan kekal gitu bisa? Ya. Karena itu sifatnya selama-lamanya. Iya, bisa. Selama-lamanya. Ya. Jadi misbat itu adil dan jujur, benar. Ya. Ini bersifat selama-lamanya, ya. Kekal. Ya. Yang kedua tentang tadi Bapak katakan bahwa misbah apa berubah menjadi kata apa tadi krima itu memiliki arti yang berbeda. Itu dipergunakan di mana gitu. Karena kan berbeda dengan yang misbat, kata asli misbat itu. Contohnya, nanti kita bisa lihat kata krima. Ya. Contohnya itu. Ya. Tadi kita sudah lihat. Jadi tentang krima, sebentar ya, saya share dulu. Di dalam Septuaginta. Ya, betul. Oke, kalau kita lihat, sebentar saya share dulu ya. Ayat-ayat yang kita lihat tadi
Misalnya Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Itu pun menunjuk kepada Krima, ya. Ia sudah ada hakimnya. Kata hakim di sini adalah Krima, ya, Krima. Juga ada beberapa ayat yang tadi muncul, misalnya Yohanes 6 ayat 16 juga. Jikalau aku menghakimi, kata Krima ini muncul. Jadi banyak muncul kata-kata itu. Tadi dikatakan Krima itu pengadilan atau ada perselisihan, beda pendapat. Artinya itu diselesaikan. Diselesaikan di mana? Di pengadilan. Kemudian ada keputusan, ada pengadilan. Seperti itu. Menghakimi. Nah, itu kata-kata yang digunakan. Yesus banyak menggunakan. Ya. Atau bisa digunakan pada saat akhir zaman itu. Itu kan Yesus menjadi sebagai penghakim. Iya. Seperti itu. Jadi Yesus menjadi hakimnya. Iya. Itu nanti sebenarnya ada ayat-ayatnya. Iya. Ada ayat-ayat yang bisa kita lihat. Sebagai contohnya itu di contoh gitu ya, di 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10 juga berbicara hal yang sama, ya, bahwa kita semua akan pergi di pengadilan. Tuhan akan mengadili, ya, menghakimi. Itu kata Krima, ya, makanya itu menjelaskan mispat tersebut. Ya. 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 Karena keadilan hukum Allah misbat. Ya, betul. maka ada Krima sebagai tindakan selanjutnya bagi seorang yang melanggar misbat, maka Krima lah dia. Jadi itu seperti padanan kata. Yang satu dalam bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Jadi bahasa Ibrani adalah mispat, Ya. bahasa Yunani yang digunakan adalah krima. Ini untuk seperti bahasa Melengkapi. mispat, krima. Berarti kita hari ini pengadilan, penghakiman, hukuman. Nah itu, hukum itu. Atau kata sewa dengan sama itu. Ya seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu yang di Zoom ada yang bertanya? Bisa dipahami? Jelas. Silakan jika ada yang bertanya. Jika tidak ada, mungkin silakan kalau ada yang mau disampaikan. Begini Pak Pendeta, kita kan bicarakan tentang Mazmur 119. Oke. Baik. Nanti kita tadi apa Pak? Mazmur 119. Oke. Ya. Jadi kita bahas nanti kan. Jadi, terima kasih semuanya. Kita tutup dulu sampai kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ini mohon maaf suara saya kurang berjaga-jaga jadinya agak ngerok. Semoga kesempatan selanjutnya lebih enak yang dengar. Baik, kita tutup dulu. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, yang bersedia namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.